Halo semua, dalam investasi obligasi itu ada yang namanya resiko suku bunga. Nah, artinya suku bunga naik, harga obligasi turun, suku bunga turun, harga obligasi naik. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas studi kasus resiko suku bunga menggunakan FR80 dan Indon 35. Nah, kalau kita berkaca kembali, Silicon Valley Bank yang bermasalah di Amerika beberapa waktu lalu merupakan salah satu kegagalan daripada manajemen perbankan mengantisipasi resiko suku bunga. Karena pada saat suku bunganya naik, mereka tidak mengantisipasi penurunan obligasinya, harga obligasinya terlalu dalam, seperti itu. Nah, seperti apa studi kasusnya? Mari kita lihat sebagai berikut. Jadi saya pakai FR80, mata uangnya rupiah, jatuh temponya 15 Juni 2035, kuponnya 7,5%. Kemudian saya pilih Indon 35, jatuh temponya 12 Oktober 35. Memang sengaja saya pilih yang mirip-mirip ya. Yang pas Juni nggak ada. Kuponnya juga mirip 8,5%, cuma beda 1%. Nah, kalau FR80 itu rupiah, Indon 35 itu mata uangnya US dollar. Nah, kemudian kedua obligasi ini datanya bisa Bapak Ibu ambil dari Welma BCA. Walaupun harga yang saya pakai bukan Welma BCA, tapi kalau Anda mau beli atau mau jual itu tersedia di Welmanya BCA. Nah, teorinya kan suku bunga naik, harga obligasi turun dan sebaliknya. Prakteknya ya menurut saya lebih tepat kita menggunakan ekspektasi suku bunga. Kenapa? Karena harga obligasi itu berubah tiap hari. Sementara perubahan suku bunga itu bulanan, itu pun kalau berubah. Dan proses perubahannya melalui rapat di Bank Sentral. Nah, kalau bunganya berubah atau tidak itu bulanan, kalau ekspektasi suku bunga akan naik atau turun itu berubahnya harian atau bisa jadi jam-jaman. Kenapa? Oh, pas data inflasi keluar seperti itu. Oh, pas data ekonomi keluar seperti ini gitu. Jadi ekspektasi itu berubah. Ekspektasi itu cuma ada di kepala kita. Kepala kita expect berubah, ya berubah gitu. Walaupun ada dukungan data-data, kadang-kadang yang namanya ekspektasi bisa berubah dengan cepat. Jadi daripada suku bunga naik atau turun, lebih tepat ekspektasi bunga akan naik atau turun. Kemudian yang kedua, kalau suku bunga yang jadi acuan obligasi itu harus kita lihat juga. Kalau Anda berinvestasi di FR, kayak reksadana Panin, kita punya produk namanya Panin Kebiar Indonesia 2, itu 100% diinvestasikan di obligasi pemerintah seri-seri FR. Itu kami menggunakan suku bunga Indonesia, ya, ekspektasi suku bunga Indonesia. Nah, di Panin juga ada namanya Panin Dana USD, reksadana campuran, yang investnya kebetulan di seri-seri Indon. Nah, kalau itu yang kami gunakan bukan ekspektasi suku bunga Indonesia. Yang kami gunakan adalah ekspektasi suku bunga di Amerika Serikat atau the Fed Fund, the Fed gitu, atau dikenal juga Fed Fund Rate. Nah, kenapa? Karena Indon itu mata uangnya dolar. Jadi kalau dolar ikut yang bunganya US, kalau rupiah ikut bunganya Indonesia. Nah, suku bunga kedua negara tersebut kadang-kadang searah, umumnya searah. Kadang-kadang bisa berlawanan arah, ya. Berlawanan arah tergantung juga nih, tingkat pengendalian inflasinya lebih baik nggak? Jadi ketika inflasi di negara lain tinggi, negara Indonesia lemah, bisa saja kita punya daya tawar lebih baik menaikkan suku bunga, tidak harus tinggi-tinggi gitu. Nah, kemudian dalam hal cadangan devisa, dalam hal kemudian seperti balance of trade dan lain-lain ya, nah itu juga berpengaruh. Nah, langsung kita ke contoh kasus ya. Jadi pada Januari 2022 BI rate itu 3,5%. Di Maret 2023 itu 5,75%, kenaikan 2,25%. Dalam periode yang sama, ya Januari 2022 bunga Amerika masih 0 sampai 0,25. Di bulan Maret 2023 itu menjadi 4,75 sampai 5. Jadi kalau kita hitung selisihnya naik 4,75%. Yang Indonesia naik 2,2, Amerika naik 4,7. Nah, yang Amerika ini memang lain sendiri. Satu-satunya bank sentral yang saya tahu tuh kalau kasih suku bunga pakai range itu cuma Amerika.
Kenapa nggak tetap aja Pak? I don't know. Itu mesti tanya mereka ya. Jadi mereka memang suka pakainya range 0 sampai 0,25, 0,25 sampai setengah, setengah sampai 0,75 dan seterusnya. Ya, jadi ambil tengahnya boleh nggak Pak? Mereka punya indikator namanya effective Fed Fund Rate gitu. Saya tidak begitu mengerti itu dapat angka dari mana, tapi menurut saya pakai range saja lah, sudah seperti itu. Nah, jadi fokusnya adalah Indonesia naik 2,25, US naik 4,75. Nah, kalau naik 2,25 sama naik 4,75, tentu beda dong. Ya. Kalau teorinya kan suku bunga naik, obligasi turun. Ya kalau naiknya 2% sama naiknya 4%, pasti turunnya lebih banyak yang 4% gitu. Nah, apakah kenyataannya juga seperti ini? Nah, saya menggunakan grafik. Grafik ini saya olah dari PHEI, Penilai Harga Efek Indonesia, ada websitenya. Indon 35 itu pada Januari 2022 itu harganya di 159. Kemudian kenaikan suku bunganya sampai Maret kan 2,25%. Di titik terendahnya di November ya 115. Wah, bisa dibayangkan ya. 160 drop ke 115. Itu dropnya 45%. Jadi kalau misalnya kita punya uang 1,6 M di bulan Januari, setahun kemudian tinggal 1,1 M ya. Itu penurunan yang cukup besar. Kemudian walaupun suku bunga masih naik, itu menjadi hampir 130 di Maret 2023 ya. Jadi bunganya masih naik sampai sini ya. Tapi dia punya harga itu bottomnya di 115, ini 129. Nah, ini maaf ya, ini seri Indon, jadi yang dolar. Kalau yang rupiah, yang FR, itu 105 di Januari 2022, terendahnya 97, jadi turunnya sekitar 8%, tapi bedanya dia tidak di November, dia di Mei 2022. Jadi bottomnya di sini, ada naik, ada turun, sempat ngikutin yang US. Di sini juga sempat turun ya, tapi lebih rendah yang di sini. Sekarang sekitar 104. Jadi kalau dilihat dari awalnya, ini cuma turun 1%. Kalau ini turunnya masih ada sekitar 30%. Gitu. Nah, kalau kita lihat pakai angka ya, sorry, tadi kan pakai angka. Dalam persentase ya. Jadi kalau seandainya saya berinvestasi di Januari 2022, ya, saya jadi 100% gitu kan. Kalau beli yang Indon, hari ini masih rugi 18%. Hari ini itu maksudnya akhir Maret ya. Nah, kalau yang rupiah 0,51%. Nah, kenapa dua obligasi ya jatuh temponya cuma beda 2-3 bulan, kuponnya cuma beda 1%, tapi punya hasil yang demikian jauh. Yang satu sudah hampir balik modal, yang satu masih rugi gitu. Nah, ya tadi itu pertama FR80 yang warna biru ini, ya, yang warna orange di sini, itu acuannya BI rate. Ya. BI rate itu naiknya cuma 2%, makanya turunnya tidak sedalam seperti Indon yang naiknya itu yang naiknya sampai 4% suku bunganya sehingga turunnya lebih dalam. Nah, kemudian hal yang menarik adalah di titik terendahnya, ya, kalau kita lihat di sini ya, baik untuk yang FR di sini, Indon di sini, harga sekarang sudah lebih tinggi daripada titik terendahnya, demikian pula yang Indon. Padahal suku bunga masih naik loh, belum turun kan. Nah, kenapa? Ya, karena tadi itu, ekspektasi. Ya, jadi, ekspektasi bahwa suku bunga akan turun itulah yang mendorong harga obligasi rebound. Sementara kalau yang Amerika, ekspektasinya belum turun secepat itu. Jadi Indonesia itu suku bunganya sudah di atas inflasi. Anytime dia mau turun bisa. Amerika itu masih jauh di atas inflasi. Dia mau turun juga nggak bisa gitu, walaupun kondisi SVB dan lain-lain. Nah, yang ada adalah orang expect dia akan turun, cuma turunnya kapan nggak tahu. Nah, jadi perbedaan ekspektasi suku bunga ini juga yang menyebabkan harga Indon sama harga FR itu punya perbedaan seperti di atas. Nah,
Kemudian kalau kita amatin dalam jangka waktu yang lebih pendek, sebenarnya obligasi itu juga ada semacam valuasi. Valuasi itu kayak saham. Oh, kalau terlalu mahal harganya bisa jatuh, terlalu murah harganya bisa naik. Kadang-kadang penurunan harga obligasi atau kenaikan harganya juga bisa ekstrim. Jadi orang expect suku bunga akan turun. Ekspektasinya berlebihan. Itu harganya sudah naik banyak gitu. Wah, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Nah, terkoreksi. Atau orang expect bahwa suku bunga akan naik karena data inflasinya masih terus naik gitu. Tapi harga obligasinya turun terlalu dalam. Sudah murah, orang mulai berani masuk gitu. Nah, kalau untuk saham orang bisa pakai biasanya pakai PE ratio, price book value ratio. Kalau untuk obligasi kita menggunakan yield obligasi. Ya, di mana yield yang digunakan adalah yield yang 10 tahun. Nah, pembahasan mengenai yield wajar ini mungkin di kesempatan lain saja karena cukup panjang juga. Nah, sebagai investor reksadana fixed income yang kalau cek saldonya agak sering, menurut saya sedikit banyak perlu memahami konsep yield obligasi ini. Supaya pada saat kita masuk, jangan pada level yang terlalu tinggi, dan pada saat kita mengalami penurunan harga, ya kalau misalnya yield-nya sudah bagus sekali, alias murah sekali, harganya turun, kenapa kita harus cut loss gitu kan? Padahal kalau dipegang aja kan pasti harga obligasi, apalagi obligasi pemerintah, pasti kembali ke 100 gitu. Nah, demikian untuk studi kasus FR 80 dan Indon 35 menggunakan kenaikan suku bunga Indonesia dan Amerika Serikat. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.